pengaturan lingkungan itu juga penting sekali ya, untuk menghindari kebisingan, background yang sangat mengganggu, dan usahakan teman-teman dalam merekam video itu di tempat yang tenang dengan, eee, menggunakan peredam suara. Dan dalam proses editing, juga kita bisa menggunakan, perangkat lunak seperti Adobe Audition Hmm, atau Audacity, itu untuk menghilangkan noise dalam video kita. Dan juga kita bisa menyeimbangkan level, audionya juga, serta kita bisa menambahkan efek suara untuk memperkaya, pengalaman, audien dalam menonton video yang kita buat. Nah, dengan memperhatikan kedua hal tadi, tentunya, eee, secara signifikan kita bisa menghasilkan atau meningkatkan kualitas video dan audio dalam proses produksi itu, terlihat lebih profesional dan juga lebih menarik bagi penonton tentunya, seperti itu. oke. Jadi memang untuk mulai tahun ini ataupun mulai masa sekarang ini udah banyak ya kamera-kamera handphone itu yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Iya, betul sekali. Mhm, Dengan seiring perkembangan zaman ya, Mas, teknologi mhm, itu semakin berkembang dan juga, eee, apa ya, lebih mengetahui kebutuhan dari iya. kreator, seperti itu, Zaman atau dulu penggunanya. kameranya besar-besar, sekarang dalam saku aja kita sudah bawa kamera profesional Ya, betul istilahnya. sekali. Dan juga mungkin yang tadi disebutkan sama Mbak Vero mengenai mikrofon itu juga sekarang murah-murah ya, Mbak. Harga mulai dari 5.000 pun kita sudah dapat Oh, mikrofon, iya? walaupun Oh, gitu. walaupun itu Oh, pun ya memang kualitasnya masih standar, iya, standar. karena ada harga ada rupa istilahnya, itu. Betul. Terus tadi Mbak Vero nyinggung mengenai peran software ya, baik dari peran software untuk, video maupun audio bisa diperjelas lagi nggak Mbak Vero, tentang peran editing menggunakan software itu dalam meningkatkan kualitas video dan audio? Oke, dalam editing sendiri ya, Mas, untuk memainkan peran yang krusial itu dalam meningkatkan kualitas video dan audio menjadi salah satu tahapan yang sangat-sangat penting dalam produksi video. Karena dengan melalui editing, seorang editor itu dapat, menghilangkan kesalahan, serta bisa kita memperbaiki ketidaksempurnaan kita. Dan juga bisa menyatukan berbagai elemen visual dan juga audio menjadi, satu kesatuan yang harmonis tentunya. Dan, proses ini juga melibatkan pemotongan klip video untuk membuang yang tidak diperlukan. Terus juga selain itu kita bisa menambah, transisi agar lebih mulus lagi. Serta kita bisa mengatur ritme dan tempo video agar sesuai dengan narasi yang telah kita buat atau yang kita inginkan. Nah, selain itu juga, editor dapat menerapkan koreksi warna untuk memastikan bahwa konsistensi visual dan meningkatkan estetika keseluruhan dalam videonya, dan juga membuat, video itu agar lebih menarik lagi bagi penontonnya. Oke, dan yang kedua, dalam hal audio tentu, dalam editing memungkinkan penyesuaian dan juga perbaikan yang lebih signifikan. Karena seorang editor itu dapat membersihkan, rekaman audio dari kebisikan latar belakang. Jadi kita bisa menghilangkan noise ya, Mas, Betul. serta kita bisa menyesuaikan level suara untuk menjaga konsistensinya, serta kita bisa menambahkan efek suara ataupun backsound untuk meningkatkan suasana serta emosi dari video yang kita buat. Kemudian, eee, penggunaan alat-alat ya, seperti equalizer, kompresor, VerHub, seperti itu dapat juga memperjelas, dialog ya, dan juga menciptakan pengalaman audio itu lebih imersif, seperti itu. Nah,
Dengan demikian tadi, editing itu tidak hanya memperbaiki kualitas teknik dari videonya saja, maupun audio, tetapi juga bisa memainkan peranan penting dalam menyampaikan cerita atau narasi secara efektif dan juga meningkatkan keterlibatan penonton, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vero atas yang tadi disampaikan. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap ya. Jadi untuk di editing itu memang sekarang sudah banyak yang menggunakan fitur AI ya. Ya, betul sekali, Mas. Contohnya kalau di audio kita bisa pakai AI untuk mengurangi noise atau suara gangguan ya di belakang, Iya, di betul. background-nya. Kemudian kalau di video mungkin kita sekarang bisa mengubah wajahnya Mbak Vero. Oh Jadi iya, bisa juga. dipercantik seperti itu Oh kan. iya, Jadi fitur banyak beauty, Mas, biasanya. ya, namun itu sekarang banyak sekali yang salah gunakan karena dengan kemajuan AI tentu kita juga harus punya etika dalam menggunakan AI, Nah, betul tuh. banget. Jangan sampai, kita bisa, apa ya, merugikan diri Menyalahgunakan sendiri juga dan ya. juga merugikan orang lain, seperti itu. Betul. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan yaitu kualitas video dan audio memang memegang peranan vital ya dalam membuat konten yang sukses dan juga efektif. Kualitas video yang tinggi akan tentunya menarik penonton dan juga memperkuat pesan yang kita sampaikan kepada penonton ya. Kita meningkatkan bahwa kita itu memang seorang yang kredibel dan profesional dalam membuat konten. Demikian pula untuk audio yang baik pasti juga akan memberikan, pesan kita menjadi dapat diterima dengan jelas oleh audiens dan juga audiens pun merasa puas dengan audio yang kita berikan. Betul sekali, Mas. Kemudian dengan kombinasi antara visual dan juga audio juga akan meningkatkan engagement dan retensi penonton yang akan membantu umpamanya jika kita bergelut di bidang, eee, jasa ataupun produk juga akan membangun brand kita menjadi kuat dan terpercaya, seperti itu. Jadi oleh karena itu memang kita perlu untuk investasi peralatan yang baik juga, mungkin keahlian kita juga perlu di-improve lagi ya dalam Iya, untuk dunia diasah editing. lagi. Ya, dan menjadi yang itulah 2 poin penting yang saya tangkap untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan juga berdaya saing serta kompetitif di dunia industri kreatif. Itu ya Mbak Vero.